Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih akan melanjutkan hidangan dari kitab Maqasidus Shaum karangan Sultanul Ulama, sultannya para ulama, yaitu Syekh Izzuddin Abdus Salam rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala ats-tsani, ini kita masih akan melanjutkan dalam bab ke-9, yaitu tentang puasa sunnah. Puasa yang pertama kita sudah sebutkan puasa Daud, dan yang kedua ats-tsani fi shaumi Sya'ban, dalam puasa Sya'ban. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Redaksi dari Sayyidah Aisyah, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puasa Sya'ban seluruhnya. Jadi puasa 1 bulan penuh. Dalam redaksi yang lain atau di tahun yang lain, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Puasa Sya'ban sedikit. Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban kecuali sedikit, artinya hanya sedikit yang tidak berpuasanya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, fi shaumil Muharram, dalam puasa Muharram, baik di bulan Muharram ataupun di bulan-bulan haram. Bulan Muharram ada bulan sendiri atau di bulan-bulan haram, ini dianjurkan juga untuk berpuasa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol, yang utama setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan-bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ar-rabi'ul khamisu, yang keempat dan yang kelima adalah puasa fi shaumi Tasu'a wa Asyura, yaitu hari Tasu'a dan Asyura. Tasu'a Asyura yang mana? Tasu'a Asyura pada bulan Muharram. Jadi 9, 10 bulan Muharram. Qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Puasa Asyura saya menilainya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa yang tahun sebelumnya. Jadi puasa 1 hari saja sudah menghapus 1 tahun, dosa-dosa 1 tahun. Masya Allah. Dan ini kenapa ditambah Tasu'a juga, karena memang nanti karena jika ada perbedaan pun sudah aman. Ya, kalau Tasu'a dan Asyura kan jadi lebih aman. As-sadisu, yang keenam, fi shaumi asyri Dzulhijjah, pada puasa 10 bulan Dzulhijjah. Kita menyebutnya di dalam penafsiran ada walayalin asyr, di dalam surat Al-Fajr, walayalin asyr. Layalin asyr ini adalah 10 hari bulan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi tentunya puasanya hanya 9 hari, bukan 10 hari. Karena di hari 10 sudah haram berpuasa, yaitu hari Id. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, 10 awal. Faqalu ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, apakah tidak bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihad fisabilillah, juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad. Jadi ini benar-benar afdol atau paling utamanya hari. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali ada seorang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, ini fisabilillah, jihad fisabilillah, dengan harta dan dia juga dengan darahnya. Artinya dia memang tidak pulang lagi, nyawanya pun tidak pulang, sesuatu apapun dia tidak pulang. As-sabi'u, yang ketujuh, fi shaumi yaumi Arafah,
dalam puasa hari Arafah. Ini masih sebetulnya kalau misalkan kita sudah mengatakan di 9 awal Dzulhijjah tadi, ini sudah masuk ke hari Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablahu was sana allati ba'dahu. Masyaallah, ini lebih lagi. Kalau tadi Syura itu sebelumnya, kalau puasa Arafah saya menilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala puasa Arafah ini bisa menghapus dosa yang sebelumnya dan dosa setelahnya. Bukan berarti setelahnya kita bebas melakukan dosa, bukan. Tapi bisa jadi dengan amal puasa ini akan terjaga dari dosa-dosa di tahun yang akan datangnya. Wal aula, dan lebih utama, liman kana hajan bi Arafah an yiftira li'anna fadilata du'a Arafah yafut wa shaum la yafut. Dan yang lebih utama bagi yang haji, sedang berhaji, dia sedang berArafah, dia lebih utama untuk berbuka saja, tidak berpuasa hari Arafah. Karena fadilah doa di Arafah ketika itu, doa hanya di Arafah ketika itu ya akan hilang kalau misalkan dia berpuasa kemudian lemah gitu ya, tidak berdoa di hari Arafah. Sedangkan puasa bisa nanti setelah pulang juga puasa Arafah bisa diulangi karena setiap tahun ada Arafah. Dan kita tidak mesti haji setiap tahun berArafah gitu, setiap tahun berhaji. Wa qalat Lubabah bintul Harith inna nasan tamarau indaha yaum Arafah. Berkata Lubabah bintul Harith, sungguhnya orang-orang ini para sahabat, mereka saling berbantah-bantahan di samping Sayyidah Lubabah pada hari Arafah. Fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dhum wa shaim wa qala ba'dhum laisa bishaim. Ini berdebat para sahabat. Ada yang mengatakan, oh Rasulullah mah puasa. Ada yang lain, Rasulullah itu tidak berpuasa di Arafah. Farsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'iri fasharibahu. Nah, makanya beliau menunjukkan beliau berdiri di atas untanya kemudian minum. Artinya menunjukkan nih Sayyidah Lubabah juga minum. Itu yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ats-tsaminu, yang ke-8, fi ayyamil bid, puasa di hari-hari bid, yaitu di hari-hari terang. Terang ini yang mana aja nanti kita akan bahas. Qala Abu Hurairah, Sayyidah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani khalili, ya Allah, mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan 3 wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Abu Hurairah. Yang pertama, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, dengan puasa 3 hari setiap bulan. Wa raq'atai duha, dengan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arqud, dan saya agar berwitir sebelum saya tidur. Wa qala Abu Dzar, dan berkata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama fi kulli syahrin thalathata ayyam fadzalika shiyamud dahri. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulan, maka dia telah berpuasa seluruhnya. Nah, jadi sepanjang tahun dia berpuasa. Fa anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabih, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuai dengan puasa setiap bulan ini. Dalam Al-Quran diturunkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan maka akan dilipat gandakan 10 yang semisalnya. Jadi 3 hari sudah mencakupi 30 hari berarti. Ini udah 1 bulan. Al-yaum bi asyri ayyam, bi asyrati ayyam. Berarti 1 harinya dihitung dengan 10 hari. 3 hari di setiap bulan berarti seperti 30 hari kita berpuasa. Masya Allah. Wa qala Abu Dzar, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiyami 3 ayyamil bid. Kami diperintahkan oleh Rasulullah, memerintahkan kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa 3 hari di hari-hari yang lagi terang, ayyamul bid disebutnya. Kapan saja? Salatata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar. 13, 14, 15. Itulah ayyamul bid itu di 13, 14, 15. Atas yang wal ashir, ini yang terakhir 9 dan 10-nya puasa sunnah. Jika bisa kita jalankan, langkah bagusnya fi shaumil itsnaini wal khamis, puasa Senin dan Kamis. Ini Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an shaumil yaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat mengenai puasa hari Senin, maka Rasulullah SAW menjawab, di hari Senin itulah aku dilahirkan dan di hari Senin itulah Quran diturunkan kepadaku. Jadi turun ayat yang pertama adalah di hari Senin. Waqalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Rasulullah SAW sangat menjaga puasa Senin dan Kamis. Ini. Waqala Abu Hurairah, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Ini ditampilkan amal-amal kita, disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan pada hari Senin dan Kamis. Ini sedoran amalan yang mingguannya ya. Wa ahyanan yu'radu alayya wa ana shaim. Dan kadang-kadang saya disodorkan kepadaku dan saya dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Ini Rasulullah ingin ketika amalan kita disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima dalam keadaan kita berpuasa. Masya Allah. Dan yang terakhir dari kitab Maqasidus Shaum ini adalah Al-Faslul Ashir, pasal yang ke-10, fil ayyami allati naha an siyamiha, dan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Memang ini tidak disebutkan fikihnya ya. Dan dalam fikih nanti ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, atau ada yang mengatakan ya anjuran saja. Di sini tetap disebutkan yang dilarang. Kita tidak bicara fikih, mungkin nanti dibahas di fikih yang lebih detailnya. Ini kali lagi hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Artinya kita hindari saja. Wahya anwa, dan itu ada bermacam-macam. Al-awwalu, yang pertama, as-shaumu ba'da intisafi Sya'ban. Puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana nisfu min Sya'ban fa'amsiku anis shiyam hatta yadkhula Ramadan." Jika sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban, maka tahanlah, artinya tidak berpuasa tahanlah dari berpuasa sampai masuk ke Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan kan puasa lagi nanti. Jadi di awal bulan tidak apa-apa. Di pertengahan tidak, artinya berimsak dari puasa, menahan diri dari puasa, artinya tidak berpuasa. Ini pun bagi yang tidak berpuasa sebelumnya. Adapun kalau misalkan yang mepet yang sebelumnya tadi kita bahas di puasa bulan Sya'ban, ya silahkan kalau full bulan Sya'ban mau dipuasakan. Ats-tsani istiqbalu Ramadan biyaumin aw yaumain. Menghadapi bulan Ramadan dia malah berpuasa dengan 1 hari atau 2 hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan biyaumin wala biyaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan didahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali kalau ada seseorang yang telah sebelumnya berpuasa, maka silakan berpuasa. Artinya kalau yang sebelumnya sudah berpuasa Rajab kemudian dilanjutkan bulan Sya'ban, itu tidak jadi masalah. Atau yang puasa Sya'ban dia dilanjutkan 1 bulan berpuasa, itu tidak jadi masalah. Kalau sebelumnya belum berpuasa, tiba-tiba 1 hari sebelum 2 hari sebelum berpuasa Ramadan dia malah berpuasa, ini tidak dianjurkan juga. Ats-tsalitsu shaumu yaumysy syakki. Yang ketiga adalah puasa hari syak. Qala Ammar bin Yasar, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, hari-hari ragu, yaitu di hari 30-nya bulan Sya'ban, apakah ini udah masuk Ramadan atau belum? Ini hari syak, faqad asa Abul Qasim. Dia telah maksiat atau tidak bermaksiat, itu artinya melangkahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Dan tentunya ini juga pemaknaan hadis. Kita kalau kembalikan ke fikih silahkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang kalau dalam fikih Syafi'i sendiri lebih ke haram untuk dilaksanakan. Ar-rabi'u, tapi kita tidak membahas untuk fikihnya ya. Yang jelas ini anjurannya tinggalkan saja.
Ar-rabi'u yang keempat, shaumul aidaini, ini jelas-jelas haram. Yang jelas haram ini diantaranya yaitu puasa 2 hari Aid, Idul Adha, Idul Fitri, atau Idul Fitri, Idul Adha. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, Rasulullah melarang puasa dari berpuasa di 2 hari, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, di hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. 2 hari ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, 2 hari ini yang Rasulullah SAW melarang dari berpuasa di kedua hari ini. Kenapa? Yaumu fitrikum min siyamikum. Hari fitir ya artinya hari untuk berbuka setelah berpuasa. Jadi berbuka setelah berpuasa di Ramadan sudah full berpuasa. Nah, hari fitri ya udah jangan berpuasa gitu kan. Wal yaumul akhir yakuluna fihi min nuskikum, dan hari yang lain yaitu hari makan setelah mengadakan nusuk atau ibadah haji. Manasik haji, ini kan manasik atau ibadah haji. Setelah ibadah haji, kalau ini setelah Arafahnya, maka di hari ke-10 maka tidak boleh berpuasa, itu Idul Adha. Waktunya untuk makan setelah manasik haji yang luar biasa, yaitu Arafah. Al-khamisu, yang kelima yang diharamkan, ayyamut tasyriq, yaitu hari tasyriq. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang dikhususkan untuk makan, minum, dan zikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk zikir. Artinya bertakbir juga. Takbiran itu bukan hanya Idul Adha saja. Kalau Idul Fitri ya dengan selesainya Idul Fitri di maghrib selesai. Tapi kalau Idul Adha dilanjutkan sampai hari tasyrik selesai. Bahkan setelah sholat disunahkan untuk bertakbir setelah sholat. As-sadisu, yang ke-6, shaumu yaumal jumu'ati munfaridan, yaitu puasa hari Jumat secara menyendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, la takhussu ahadakum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Jangan khususkan puasa kalian di hari Jumat kecuali orang yang berpuasa di sebelum hari Jumat, yaitu hari Kamis, atau yang setelahnya. Jadi boleh saja Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, itu boleh. Kalau khusus hanya hari Jumat saja, maka jadi makruh. Atau sekali lagi kita hindari ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan khususkan di malam Jumat dengan qiyamul lail dibanding dengan hari-hari yang atau malam-malam yang lain. Artinya jangan sampai hanya malam Jumat saja. Adapun kalau misalkan dia sanggupnya hanya malam Jumat atau malam Ahad saja atau malam Senin saja, atau hanya sebagian hari, hanya Senin Selasa misalkan dia sanggupnya, itu tidak jadi masalah. Cuma kalau misalkan dia hanya mengkhususkan qiyamul lail hanya hari atau malam Jumat saja, ini yang bermasalah. Wala takhussu al-jum'ata bisiyamin min bainil ayyam, dan jangan juga mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dibanding dengan hari-hari yang lain. Illa an yakuna fi shaumin yasumu ahdukum, kecuali di puasa di salah seorang di antara kalian. Artinya berpuasanya jangan di hari Jumat saja. Kalau dibarengi dengan hari-hari yang lain, dengan sebelumnya atau dengan setelahnya, itu tidak jadi masalah. Atau yang berpuasa Rabu, Kamis, Jumat, itu tidak jadi masalah. Ataupun yang ketepatan Jumatnya ini ternyata Ayyamul Bid, ini juga tidak jadi masalah. Inilah akhirul fawaidis shaum. Inilah akhir dari kitab kita yang kita bahas, yaitu kitab Maqasidus Shaum karangan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdussalam. Mudah-mudahan bermanfaat.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.